Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan banyak rezeki serta umur yang panjang dan selamat dunia dan akhirat. Selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Oke, para pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang filosofi Jawa. Saya pernah mendengar istilahnya rupa basa tanpa aksara, jadi ragam bahasa yang tidak tertulis. Sebenarnya di alam kita itu ada banyak sekali ragam bahasa. Itu yang dimaksud di situ menurut saya itu ragam bahasa yang tidak tercatat. Contoh saja. Sebenarnya banyak sekali kode-kode alam atau tulisan-tulisan alam yang memberikan kita petunjuk, memberikan kita sebuah nasihat yang baik, yang nanti yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Contoh saja, ada sebuah batu dari gunung api. Sebenarnya kalau tidak ada batu ataupun batu tersebut tidak menceritakan atau tidak membuat informasi, tentu saja ahli geologi tidak akan mampu menjelaskan tentang terjadinya sebuah tanah ataupun terjadinya letusan besar jutaan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya karena dari sebuah batu itu dia bercerita tentang yang dia alami beberapa juta tahun yang lalu. Dan cerita itu yang bisa memahami adalah ahli geologi. Dan ahli geologi bisa memahami dengan ilmu geologi mereka. Dan seorang geologi nanti akan menerjemahkan dalam bahasa manusia. Itu satu. Jadi ada ragam bahasa lain di luar catatan itu, salah satu contohnya itu. Kemudian ada lagi bahwa ada penelitian bahwa terumbu karang itu bisa mencatat gempa. Jadi terumbu karang itu akan bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang lalu, dan itu yang bisa menangkap adalah ahli-ahli yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dia miliki, dan ahli tersebut nanti akan menerjemahkan dalam bahasa manusia sehingga kita sebagai manusia biasa yang tidak memahami ilmu tersebut akan mengerti. Dan yang paling mudah ini satu lagi yang paling mudah adalah contoh kayu yang ditebang oleh tukang kayu. Dia akan bercerita kepada tukang kayu berapa umurnya, dan tukang kayu pasti paham melalui itu lingkar tahun. Dan kalau diteliti lagi, maka lingkar tahun itu akan menceritakan berapa lama masa kemarau dan berapa lama masa penghujannya. Dan ada garis putih sama garis yang coklat itu menandakan lama dia menjalani masa penghujan maupun masa kemarau. Dan kalau kita masuk ke dalam lagi seperti harimau ini contoh singa di Savo itu memakan ratusan pekerja kereta api. Nah, setelah diteliti itu pada taringnya itu melalui tentu ahli kimia dan mungkin ahli fisika, dengan atom-atom itu bisa mengetahui jumlah korban yang dimakan. Jadi sebenarnya pada taring singa tadi itu dia bercerita. Yang bercerita tidak semua orang bisa menangkap. Tentu yang bisa menangkap adalah orang-orang dengan disiplin ilmu tersebut. Nah, tentu banyak sekali kejadian-kejadian di alam ini yang kalau kita berpikir, kita menggunakan akal kita, menggunakan pendekatan secara akademis, maka itu banyak sekali bahasa-bahasa, dan mereka ingin bercerita. Hanya saja kita tidak mampu menerjemahkan bahasa mereka. Dan pada
titik ini yang ingin saya angkat adalah, jadi kayu bisa bercerita, batu bisa bercerita, maupun gigi taring itu bisa menceritakan dengan bahasa mereka sendiri. Dan kalau kita membuka tentu harus ada ilmunya. Dan ini yang poin penting ya buat kita, bahwa ketika besok kita sudah mati dan tangan kita, mata kita akan bersaksi, akan bercerita, itu sangat-sangat mungkin sekali. Karena apa? Dilihat dari alam saja, seperti batu bisa bercerita tentang kejadian yang dialami berjuta-juta tahun yang lalu. Gigi singa bisa menceritakan berapa manusia yang dia makan. Nah, ketika tangan ini nanti akan bercerita sesuai dengan apa yang telah dia alami, apa yang telah kita perlakukan terhadap tangan ini. Hidung kita juga sama, sesuai fakta. Ya, jadi tentu sangat mudah bagi Allah untuk membuat tangan ini bercerita, ya seperti tadi ya. Jadi semakin kita ingin mengenal alam, mengenal apa yang diciptakan Tuhan, semoga semakin kita mendapatkan rahmat, meningkatkan keimanan kita. Karena dalam perintahnya kan, tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah apa bisa diketahui oleh orang-orang yang berpikir. Nah, tentu saja ya manfaatnya ketika kita istilahnya menjalankan perintah Allah itu, pasti Allah akan berikan balasan. Kan tidak disebutkan, hanya kalau secara saya tangkap ya, kalau ingin mengetahui kebesaran Allah ya berpikirlah itu. Sebenarnya di situ tidak disebutkan hadiahnya apa, tapi saya yakin ketika kita menjalankan, insya Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Ini semoga kita selalu dalam lindungan, selalu dalam diberikan keberkahan ilmu, kebermanfaat ilmu, dan semoga kita selamat dan bahagia di dunia akhirat. Amin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya.